winding desert road. Setelah pertandingan di laga akhir putaran kelima Liga Voli Korea, Red Spark kini kembali melawan dengan GS Caltex pada putaran ke-6 Liga Voli Putri Korea. Histori kemenangan yang selalu dibawa pulang oleh Red Spark menjadi penguat bahwa pada pertandingan kali ini, Red Spark bisa memenangkan pertandingan. Namun pertandingan kali ini berbeda. Pada set pertama di putaran ke-6 Liga Voli Korea 2025 kali ini dimenangkan oleh Red Spark 25-21 atas GS Caltex. Perkiraan bahwa Red Spark akan menang pada pertandingan kali ini awalnya sudah dapat terlihat. Di awal set, Red Spark dengan mudah mendapat 3 poin beruntun. Pada saat skor 12-18, GS Caltex berhasil menyusul ketertinggalan poin dengan mendapatkan 4 poin beruntun. Skor menjadi 16-18. Selisih angka kecil yang saling mengejar tersebut membuat ketegangan antara kedua belah tim semakin meningkat. Spike dan servis dari pemain GS Caltex semakin memperkuat skor tim. Bahkan upaya penyerangan yang dilakukan oleh Mega pun berhasil digagalkan yang akhirnya turut menyumbang poin untuk GS Caltex. Tidak ingin selisih angka semakin dekat, Red Spark akhirnya mencoba untuk memperlebar poin. Usaha yang dilakukan Red Spark akhirnya membuahkan hasil dengan mendapatkan 3 poin. Sementara GS Caltex menyusul dengan 1 poin. Red Spark akhirnya berada di posisi aman dengan perolehan poin 21-17 untuk GS Caltex. Selanjutnya aksi saling kejar-mengejar poin pun kembali terjadi dengan jarak selisih yang sangat tipis antara tim Megawati CS dengan tim lawan, yaitu 23-21. Dengan Red Spark berhasil menambah 2 poin lagi, maka set pertama akan ditutup dengan kemenangan yang dipimpin oleh Red Spark. Seperti yang sudah diprediksi, akhirnya Red Spark berhasil mendapatkan 2 poin terakhir dengan set poin dan spike terakhir dari Megawati. Set pertama berakhir dengan peroleh poin Red Spark 25-21 untuk GS Caltex. Namun sayangnya, set kedua Red Spark belum juga menemukan pola. Error demi error dibuat pemain asuhan Ko Hee-jin ini. Mengawali set kedua, Red Spark dan GS Caltex menyajikan persaingan sengit. Pasalnya kedua tim saling sikut dan berbalas poin untuk mendapatkan keunggulan. Duel sengit antara Giselle Silva dan Megawati Hangestri dan membuat kedudukan sama kuat 13-13. Memasuki pertengahan set kedua, Red Spark berhasil mendapatkan 15-13. Tetapi konsistensi Red Spark dipertaruhkan, di mana GS Caltex yang mulai bangkit terus memanaskan persaingan. Giselle Silva DKK berhasil melaju dan meningkat Red Spark dengan peningkatan performa yang signifikan. Hingga penghujung set kedua, GS Caltex berhasil mencatatkan poin keunggulan 22-18 atas Red Spark. Di sisi lain, tim yang diperkuat Megawati Hangestri kehilangan fokus dan kesulitan mendapatkan poin. Walau demikian, mereka terus berupaya mengembalikan fokus dan melakukan pengejaran. Di tengah penampilan impresif GS Caltex, Megawati Hangestri dan kawan-kawan mencoba mengatasi krisis. Selisih poin pun kian mendekat dengan kedudukan 19-23 dari GS Caltex. Satu serangan error dari GS Caltex menguntungkan Red Spark yang tengah mengikis jarak ketertinggalan. Namun tampaknya tak mudah. Pasalnya GS Caltex berhasil memblokir serangan Megawati Hangestri dan mencapai set poin. Set kedua berhasil dituntaskan GS Caltex setelah persaingan yang sengit dengan poin keunggulan 25-21 serta imbangi Red Spark dengan skor 1-1 di putaran ke-6 Liga Voli Korea 2025. Keberuntungan sepertinya masih belum berpihak pada Red Spark di set ketiga pertandingan. Red Spark harus menerima kekalahan dengan poin akhir sama seperti di set 2. GS Caltex kembali memimpin dengan selisih 4 poin dengan poin akhir 25-21 untuk Red Spark. Di set keempat kali ini, Ko Hee-jin memilih untuk menarik Mega dan menurunkan para pemain cadangan. Awal set 4 masih dipimpin oleh GS Caltex. Hingga akhirnya Red Spark berhasil mengejar ketertinggalan dengan 3 poin beruntun yang menjadikan poin Red Spark dan GS Caltex seimbang 9-9. Red Spark dan GS Caltex kembali bertemu dengan poin imbang sebanyak 4 kali, yaitu pada poin 1-1, 1-1, 1-2, 1-2, 1-3, 1-3 dan 15-15. Namun nyatanya, pertemuan poin tersebut tidak memberikan peluang yang bagus bagi Red Spark. Di akhir pertandingan set 4, Red Spark harus kembali menelan 3 kekalahan beruntun.
GS Caltex pulang membawa kemenangan dengan poin akhir 25-19 untuk Red Spark. Red Spark kini sedang tidak baik-baik saja alias dalam masalah serius di awal putaran 6 Liga Voli Korea. Usai Vanja Bukilik menepi akibat cedera, giliran Park Eun-jin yang cedera saat menghadapi GS Caltex. Proses cederanya Park Eun-jin sendiri mirip dengan Bukilik, di mana saat mendarat usai melakukan blok, posisi kakinya tidak sempurna. Kehilangan Park Eun-jin membuat permainan Megawati Chess seolah tanpa arah. Benar saja, resif yang tidak sempurna. Pertahanan yang bapuk dimanfaatkan Giselle Silva Chess membombardir Red Spark. Megawati sendiri juga tampil tidak maksimal meski mencetak 20 poin. Kekalahan ini untuk sementara tidak merubah posisi klasemen, di mana Red Spark tetap berada di posisi kedua dengan 58 poin. Di bawahnya Hyundai Hillstead dengan 57 poin. Namun potensi Red Spark disalip Hyundai terbuka karena belum melakoni laga. Sementara tim Speeders nyaris tak terkejar di puncak klasemen dengan 76 poin desri 31 laga. Sementara GS Caltex tetap di peringkat buncit 7 dengan 27 poin. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Spark, Ko Hee-jin, mulai menunjukkan sikap yang berbeda usai melakoni laga. Pertandingan pertama putaran ke-6 fase reguler Liga Voli Korea menjadi mimpi buruk yang masih berlanjut bagi tim Red Spark. Bagaimana tidak, tim yang diperkuat oleh Voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut bak jatuh tertimpa tangga saat menghadapi GS Caltex Seoul KIXX. Datang sebagai tamu di Seoul Jangchung Gymnasium, Red Spark harus menelan kekalahan dari GS Caltex dengan skor 1-3. Ini menjadi kekalahan pertama yang didapatkan Red Spark dari tim yang pernah menjuarai Liga Voli Korea dalam 9 edisi beruntun itu pada musim ini. Di 5 pertemuan sebelumnya, Red Spark selalu tampil dominan dan menunjukkan hegemoninya atas GS Caltex dengan merebut kemenangan. Tak bisa dipungkiri bahwa hasil minor yang diraih oleh tim berjuluk Red Force itu tak lepas dari lubang yang ditinggalkan oleh salah satu andalannya, Vanja Bukilik. Voli Serbia tersebut harus absen untuk pemulihan setidaknya hingga 1 bulan lamanya usai mengalami cedera robek otot ligamen pergelangan kaki kiri. Cedera itu didapatkan Bukilik ketika mengawal Red Spark dalam pertandingan melawan GS Caltex sebelumnya yang digelar pada akhir pekan kemarin. Hilangnya pemain berusia 25 tahun itu benar-benar membawa dampak bagi lini serang Red Spark di mana dia dan Megawati mendapatkan julukan meriam kembar. Keganasan serangan mulai tumpul lantaran Red Spark tak memiliki alternatif lain selain Megawati yang harus menggendong tim ini. Hal tersebut terlihat jelas dalam laga ini, di mana pemain asal Jember, Jawa Timur itu melejit sendirian sebagai pencetak poin terbanyak Red Spark. Sepanjang menghadapi GS Caltex, Megawati menorehkan 20 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 46,3%. Belum lepas trauma kehilangan Bukilik akibat cedera akhir pekan kemarin, Red Spark mengukir hari yang kelam di ibu kota setelah pemain inti lainnya juga harus menepi. Kali ini, giliran Park Eun-jin yang harus meninggalkan posnya sebagai middle blocker di laga berikutnya usai mengalami cedera pada set ketiga. Usai pertandingan, Ko Hee-jin sebagai juru latih Red Spark seperti terpukul karena kehilangan 2 pemain intinya dalam jangka waktu yang pendek. Dalam sesi konferensi pers, pria berusia 44 tahun itu menyebut ada atmosfer ketakutan dalam timnya menyusul cedera beruntun dari Bukilik dan Park Eun-jin. Kendati demikian, Ko Hee-jin tidak ingin para pemain yang ada kehilangan semangat dalam meraih kemenangan pada 5 pertandingan terakhir di fase reguler. Bagaimanapun juga, saya akan menyatukan para pemain dan mencoba membangkitkan semangat dalam 5 pertandingan tersisa, ujar Ko Hee-jin. Ko Hee-jin juga menegaskan bahwa dirinya akan melindungi para pemain inti yang tersisa agar tidak menambah daftar cedera yang ada di masa-masa akhir ini. Nama-nama seperti Megawati yang sering menghiasi susunan pemain utama Red Spark kemungkinan akan seri dirotasi untuk laga berikutnya. Hal ini dilakukan agar Red Spark memiliki kekuatan yang bugar ketika kompetisi sudah memasuki babak playoff pada akhir bulan depan. Dalam kesempatan yang sama, cederanya Bukilik dan Park Eun-jin juga membuat Ko Hee-jin mulai bersikap realistis dengan tak terlalu ngoyo mengejar peringkat kedua. Sebelumnya, Ko Hee-jin memang sangat ingin Red Spark melangkah ke babak playoff sebagai deputi dari Incheon Hankook Life Team Speeders untuk mengejar sebuah keuntungan. Dengan melaju sebagai peringkat kedua, Red Spark akan menjadi tuan rumah sebanyak 2 kali pada semifinal playoff yang memakai format best of 3. Untuk saat ini,
Lebih penting bagi para pemain starter untuk dapat bermain di playoff daripada memperebutkan posisi kedua, kata Ko Hee-jin. Tujuan terbesarnya adalah membantu para pemain starter untuk memulihkan kondisi fisik mereka dan mengangkat semangat tim.